pagi semuanya. Ceritanya udah kali ya, udah selesai ya? Oke, boleh silakan duduk. Udah. Jadi grogi nih ya, karena udah lama jujur, sudah lama tidak menjadi speaker. Ini bisa langsung di next aja kali ya, atau apa? Ya, oke. Jadi saya di sini sebelumnya mau saya thank you dulu, udah diundang ke campaign agency ya. Terutama Ko Jifung yang udah undang saya. Terima kasih. Terus Pak Mulyanto dan juga Bu Sinta juga makasih udah diberikan kepercayaan lah anak yang muda tapi nggak muda-muda banget, tapi tua juga ya nggak tua-tua banget juga lah gitu. Masih middle-middle gitu. Nggak mau bilang takkan nama kata sayang sih karena udah biasa, udah keseringan ya. Jadi kita langsung berkenalan aja, masuk ke dalam slide. Di sini saya cuman mau sharing aja nih gitu perjalanan pribadi lah ya. Jadi bukan bermaksud ngajarin kayaknya udah lebih pintar atau enggak sama sekali karena sadar diri lah masih belajar juga. Karena menurut saya nih prudential tuh sebuah proses yang panjang gitu. Bukan yang ya kita kalau mungkin ngukurnya tiap tahun ya kita chunking lebih kecil lah semuanya. Nah ini blessed beyond measure, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi kadang kita berpikir terlalu panjang, padahal sebenarnya tuh yang penting proses-proses kecilnya yang kita lupa. Mungkin kita lihat selalu end goal-nya ya, kayak promosi, star club, apa segala macem. Tapi sebenarnya kita harusnya fokus sama yang kecil-kecilnya dulu. Nah ini. Disclaimer dulu ya, cerita ini bukan fiktif belaka. Jadi apabila ada kesamaan nama, mungkin ada yang namanya sama, Vivi juga gitu, atau tokoh, karakter gitu kan. Atau ada kesamaan tempat di materi sharing ini berarti ya bukan kebetulan merupakan kebetulan semata tanpa ada unsur kesengajaan. Namun apabila materi sharing mengandung sindiran yang menyentil Anda, ya mungkin itu suara hati kecil leader Anda ya. Pesan sponsor. Oke, ini overview-nya aja ya. Overview-nya itu ya udah pasti ngomongin background ya kan. Kenapa join Pru? Kenapa stay di Pru? Proses rekrut, proses promosinya bagaimana. Pokoknya ya ada selip-selipin lah value, belief, mindset. Waktu agent baru, waktu menjadi leader, before after udah pasti lah ya kan itu yang memang dilihat ya. Ya udah, sama what's next-nya mau ngapain di sini. Background. Awal mulanya ya saya sebenarnya ya memang nasabah Pru aja gitu loh. Koko saya itu udah jadi agent. Jadi leader saya saat ini dia rekrut orang, terus rekrut koko saya. Dia tiap hari presentasi tuh Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali. Sampai akhirnya, udah gue masuk aja deh gitu kan. Kupikir join aja deh, biar dia nggak presentasi lagi. Sebenarnya waktu itu begitu aja mikirnya. Masuklah Pru HS, bayar 500.000, sampai udah klaim juga tipes pada saat itu ya, masih kerja udah sakit, jadi ternyata kerja sakit tipes. Ya setelah itu apa ya, belum, balik dulu. Nah sebenarnya polis saya itu sempat lapse suatu ketika itu, dan sebenarnya sebelum jauh ketemu leader itu koko saya sempat ajakin juga ke kantor yang dulu di UOB itu gitu. Dia bilang ada makan-makan nih gitu ya. Zaman dulu kan belum se-open sekarang ya yang bilang di asuransi. Kalau dulu kayak ada makan-makan nih, ya udah, namanya anak kuliahan ada makan-makan maulah boleh gitu. Begitu join, loh kok seminar? Wah, saya marah loh, bete kan. Udah jangan pernah ajak gua gini-gini lagi ya. Tapi di situ sih ada sempat kenalan-kenalan lah dengan leader gitu. Nah pas waktu itu yang pas saya bilang polis saya labs itu, kan saya sebel sama koko saya ya, karena kan waktu itu saya bayar manual, ternyata duitnya dipakai buat main game gitu. Jadinya polis saya nggak kebayar 2 bulan, kok labs, perasaan saya setor duit gitu, duitnya kemana? Ternyata buat beli apa sesuatu di game. Ya udah, saya kesel, singkat cerita saya kontak lah di email, kayaknya kenal nih gitu kan nama ini.
Saya kontak, saya bilang polis saya lapse nih, gini gini gini. Akhirnya dia bantuin untuk medical gitu, proses medical, karena kan saya ada pernah klaim lah gitu. Ya udah, dari situ leader saya itu udah melihat bibit-bibit. Ini kayak kalau gua rekrut mungkin boleh kali ya. Nggak tahu, leader tuh positif sekali. Pokoknya ada asal orang ini dikit, galau-galau dikit, mau direkrut gitu. Ya waktu itu dia bilang, lu mau kemana abis ini? Mau pergi interview kerja sih kok. Wah, dia denger interview langsung. Berarti ada TOD-nya nih gitu. Ada sesuatu yang ketidaknyamanan mungkin kan. Terus dia bilang, oh gue kebetulan mau ke arah sana juga. Nah, leader tuh suka gitu tuh ya. Tips and trick ya. Nggak pernah mati akal. Nah, kita sebagai anak muda pada saat itu, oh boleh juga nih numpang ya gitu kan. Transport gratis. Ya udah. Karena saya masih polos-polos banget, ya udah ngikut. Begitu di mobil, wah fact finding terus nih ternyata. Kalau sekarang kan udah tahu ilmunya ya. Kalau dulu kayak, kok gue di interview sih gitu, udah interview duluan. Ya udah ditanya-tanya. Itu 2016. Jadi leader coba rekrut, saya bilang saya nggak pinter ngomong lah gitu. Cuman pas itu akhirnya saya udah kerja lah. Jadinya masuk jadi markom resto, kerja di restoran karena hobi makan ya. Maksudnya suka gitu. Nah, 2 tahun tuh kerja di situ. 2017 leader tuh coba rekrut lagi. Saya pakai alasan lagi, aduh gue nggak suka ketemu orang deh. Pas itu udah resign, kebetulan ganti kerja. Udah ganti di lokal brand gitu loh, jam tangan. Dan di 2018, wah pokoknya ini kalau dilihat track recordnya, leadernya pantang menyerah ya. Itu yang kita mesti lihat, justru hebat banget. Maksudnya kalau nggak ada dia tuh nggak ada saya sekarang. Maksudnya saya juga terima kasih sekali, jadi ada perubahan-perubahan kecil dalam hidup saya gitu. Nah 2018 leader coba rekrut lagi, saya bilang nggak suka jualan. Tapi saya lagi di agent properti, jadi leadernya kayak nggak suka jualan tapi lu di agent properti. Waduh, aku bener-bener merasa gimana ya. Duh, leader tuh memantau banget ya, begitu posesif melihat kita punya pergerakan gitu. Waktu itu udah zaman sosmed kan. Saya sampai mikir apa gua blok ya nih orang. Karena dia tuh bener-bener apa dikit komen, komen pokoknya mau mendekatkan diri gitu. Tapi untung tidak saya blok sih. Nah, pas itu izin properti sebenarnya saya juga nggak suka jualan loh. Cuman suka lihat rumah, malah jadi ngayal-ngayal gitu. Visualisasi rumah impian gitu. Jadi kayak hampir setahun gile nggak jualan, nggak bisa gini terus. Akhirnya ya udah, saya inget kok dulu pernah ditawarin ngajar les ya sama saudara. Kebetulan saudara tuh buka buka tempat bimbel. Ya udah, ya saya tanyalah, Ci ada lowongan nggak gitu. Kan dulu pernah ditawarin. Terus dia bang, boleh datang aja. Kita kerjain soal yuk. Terus ditawarin SMP, anak SMP, international school kan. Jadi pas lihat soalnya, waduh kok susah. Maksudnya udah lama nggak pakai otak ini ya. Jadi tiba-tiba kok susah nih. Akhirnya saya nego, ada nggak yang SD gitu. Terus, terus dia bilang, belum ada sih sejauh ini. Nanti gua kabarin ya gitu. Ya udah. 2 bulan kemudian dia kabarin, ada nih SD. Lu mau SD kecil atau gede? Gede aja gitu kan. Dengan PD-nya. Terus pas lihat soal, ih susah juga ya. Ada soal aljabar loh, bayangin. Terus anak SD sekarang tuh udah ngitung volume air yang bocor, kira-kira habisnya jam berapa gitu. Ngapain kita hitung kayak gituan ya? Ya pokoknya kalau bocor benerin kan gitu ya. Cuma waktu itu gengsi banget, masa gue nego lagi. Akhirnya ya udahlah. Oke, ya udah Ci, gue bisa gitu. Dia nggak tahu. Saya bawa pulang buku-bukunya tuh, kerjain dulu, belajar 2 bulan 3 bulan sampai akhirnya oh udah keadaptasi, nyaman, nggak perlu ketemu orang. Karena di ruangan itu aja, anaknya itu lagi, masalahnya sama lagi. Ya paling kalau nggak ketemu anak yang rese, orang tua rese, kan itu aja kan. Yang orang tua yang mungkin, kok anak gue cuma dapat 95 sih, nggak cepet, yang kayak gitu-gitulah. Gitu. Ya udah nyaman. Dari situ tuh, ya akhirnya join Pru deh. 2019 itu, leader masih datang lagi. Jadi udah apa ya, 2 tahun setengah lah, hampir 3 tahun. Leader tuh nongol lagi. Cuma waktu itu pas kan keluar black card, jadi dia sosialisasiin tentang black card segala macam. Akhirnya ya udahlah, mungkin
saya cuma mikir, oh kalau sekarang saya mikirnya gini, mungkin waktu itu dia butuh NAA gitu loh. Karena dia rekrut saya buka polis, sesimpel itu aja gitu loh. Maksudnya ngerapiin polis yang lama lah, mindahin segala macem. Lu jadi agennya aja, nanti kan cashback balik ke lu. Waktu itu dia ngomong begitu, karena mungkin dia tahu ya, ini anak nih nggak bisa nih makin lu suruh malah makin nggak nurut gitu. Atau mungkin kayak apa ya, ya gitulah pokoknya. Jadi dia jadi dia melihat, aduh ini anak kalau makin diinin makin kabur, ya udah dia pikir ajak seneng-seneng dulu deh gitu kan. Ya udah, join, buka diri sendiri, komisi balik. Nah waktu itu mulai berjalan, jadi mikir apa namanya, wah kalau gua doang yang diprotek masih kurang nih kayaknya nih, karena kan ya tadi kan udah sempet inilah ya, keluarga dari keluarga biasa-biasa aja. Cuma mikir kalau misalnya bokap nyokap nggak punya asuransi, kalau dia ada apa-apa ya gua lagi gitu kan. Ya udah, saya hitung premi buat bokap berapa, buat nyokap berapa. Waktu itu kan 2 jutaan lah ya, umur-umur orang tua ya. Waktu itu belum ada PWM, belum ada begitu-gitu. Jadi unit link segitu aja sebenarnya masih tergolong oke ya. Kalau unit link sekarang kalau udah kena repricing kan lumayan ya. Waktu itu pokoknya 2 jutaan, 2 orang 4 jutaan. Jadi saya cuma mikir, hmm, kok kalau misalnya gue buka polis bokap nyokap semua sama gue kan habis nih gajinya ya gitu. Jadinya cari cari komisi dari Pru deh, gue mesti closing berapa orang supaya gue bisa dapat komisi dan gue buka buat bokap nyokap. Ya udah akhirnya dia, coba lu closing ini keluarga gini 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 gini. Ya udah singkat cerita ya waktu itu sharing lah kering satu gitu kan ke teman deket, kasih tahu kalau saya di Prudential loh gini 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 gini. Closing, buka langsung buat nyokap bokap. Akhirnya sebenarnya ya ini, thank you. Sebenarnya apa ya, kadang kan kita mikir join, waduh gua harus startup langsung promosi. Kadang tuh terlalu apa ya, maksudnya point of view agent baru tuh dia mungkin kaget ya. Kayak kayak ya pelan-pelan dulu sih. Maksudnya bagusnya leader saya di situ dia guide banget. Jadi pas itu saya ya udah buka polis aja, ya udah keluarga segala macam. Tapi kan ada income dari situ. Nah, tahun pertama join itu masih part time lah ya, karena saya masih sambil ngajar. Sampai akhirnya di situ COVID kan, udah mulai online, ngajar online. Nah itu saya mulai kayak, aduh gila ya, udah workloadnya nambah, tapi kok gaji gue dipotong gitu kan. Potongnya lumayan 30%. Jadi kayak screen time terus, mata tuh udah lihat layar terus. Ya udah akhirnya saya mulai pikir apa gua resign aja ya sekalian. Soalnya kan dengan cerita-cerita aja sebenarnya income-nya udah mau kesusul nih yang di les gitu. Terus ya udah deh, mau bilang resign sama si bos ini. Biasalah kalau bos bilang saya mau resign gitu kan, pasti bos tuh selalu kayak ngapain jadi agent gitu. Udah banyak loh agent, susah loh agent. Dia kan kayak gituin saya kan. Tapi digituin malah saya makin kayak ih gitu, makin kayak terbakar. Ih gue tunjukin gue bisa ya gitu. Terus kayak kayak ada kebebalan itulah. Maklum waktu itu belum merit jadi take risk terus pokoknya. Nah, ya udah setelah itu dia bilang gini, emang sekarang income-nya berapa di Pru gitu. Saya bilang baru 5 juta sih gitu. Ya udah 10 juta dulu aja baru lu resign. Langsung kayak oh, oke kan gitu ya. Cuma kan muka saya nggak gitu. Saya cuma kayak oh, ya 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 gitu. Terus ada waktu lah ya. Waktu itu untuk mengejar, cuman ternyata tidak semudah itu ya. Maksudnya tidak semudah itu dalam artian ternyata dikasih workload-nya banyak waktu itu. Tiba-tiba bikin soal baru ya buat ini, buat anak-anak, bikin kunci jawaban baru ya. Jadi kayak nggak ada waktu untuk prospek lagi. Iya, tiba-tiba kayak, waduh tutup tahun, nggak nyampe nih 10 juta, gimana ya gitu. Apakah lanjut lagi atau resign? Cuma kan inilah, berlawanan gitu, di dalam hati itu bergumul. Akhirnya saya cuma bilang, kalau misalnya lanjut lagi itu buang another 1 tahun lagi loh, karena kan kontrak ya sistemnya kurikulum. Ya udah saya nekat aja, saya tutup resign loh waktu itu. Jadi benar-benar yang kayak nggak apa-apa gitu, resign dengan waktu itu kan belum ada cicilan ya, jadi sebenarnya wajar resign, belum ada tanggungan apa-apa, bertahan dengan tabungan intinya. Terus ya udah, baru full time Pru itu Juni 2020 langsung kejar
kejar apa namanya, kejar AAB. Ini tadi foto joinnya dulu, zaman dulu ya, 2019, AAJI. Terus, nah ini leader saya nih, Ko Victor dan Cisayuri. Tunggu bentar. Nah, yang dari saya pengalaman itu, saya lihat sih usaha itu tidak sama dengan gaji ya. Maksudnya dari zaman kerja ya, usaha saya yang bagaimanapun juga, kalau bos nggak suka ya gaji nggak naik, pokoknya gitu. Dari situ ya saya kan memutuskan resign itu tadi, udahan deh gitu kan. Ya saya belajar ngonten, karena pas itu kan nggak bisa ketemu orang ya, pandemi. Mau nggak mau ngonten, modal pede aja deh. Susah susah nggak ya? Ya susah kan, melawan gengsi, males. Tapi kan mau nggak mau kan, karena pandemi nggak ketemu siapa-siapa, akhirnya nggak prospek. Ya tapi di satu sisi kan seneng nih, jadi nggak perlu ketemu orang, bisa online meeting dan langsung to the point. Kalau kalau ketemu kan kadang ice breakingnya banyak gitu kan, terus ngomongin keluarga dia dulu lah, apa kerjaan. Kalau pas online tuh biasanya dia langsung udah yang mana, langsung kayak pengen cepet-cepet gitu. Jadi bisa ketemu, istilahnya ketemu online-nya tuh bisa lebih banyak di saat pandemi. Nah ini hidup kan selalu berupa pilihan kan. Saya cuma mikir waktu itu kalau nggak resign gimana ya. Kadang-kadang kalau looking back itu gila udah laluin banyak juga ya gitu, 2019, 2020. Tapi setiap keputusan kecil kita tuh selalu connect kemana, ke sini, ke situ gitu. Kalau di awal nggak milih itu pasti beda lagi tuh end goal-nya kan. Memang sih bisa rerouting, cuman ya itulah. Tunggu, ini agak sulit. Nah, kalau saya lihat itu problem kebanyakan orang pada umumnya itu yang pertama tuh lebih ke waktu. Karena kadang-kadang orang gaji kecil masih nggak masalah loh. Yang penting dia nyaman, apa segala macem. Ya, waktu. Kebanyakan orang waktu itu problemnya adalah dia jadi nggak ada untuk yang lain-lain. Karena kadang sosial dia udah nggak ada. Ujung-ujungnya kalau misalnya dia udah tua, pensiun, sakit, hartanya lagi yang habis kalau di luaran sana nih. Baru habis itu uang nextnya nih. Ini ke sini atau ke situ sih? Oh, ke situ ya. Nah, ini uang. Uang biasanya orang mikir dreamnya apa gitu kan. Uangnya gajinya berapa. Nah, waktu dulu saya mikir, gila kalau gaji segitu, kapan gue 2 digit gitu. Kapan gue bisa beli mobil, kapan bisa beli rumah. Kalau dulu begitu. Kalau kerja ya. Nah, kalau di Pru juga sebenarnya ternyata sama aja. Saya pikir, saya lihat gitu ya. Problemnya agent tuh ya waktu juga. Keduanya ya uang juga. Tapi dalam point of view yang berbeda. Yang kalau agent itu waktu fleksibel karena nggak ada bosnya, jadi dia yang atur sendiri. Jadi pikir hujan dikit, ah udah nggak usah lah, besok aja deh gitu. Atau ya gitu deh, mager-mager gitu kan. Second problemnya ya uang. Begitu udah ngerasain uang, misalnya oke deh, agent baru, gue mau UMR, begitu UMR udah lewat, gue mau misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Kita kerja nggak kerja kan kita tahu itu bakalan masuk juga kok duitnya gitu. Jadi kadang-kadang ini yang bikin jadi problem di Prudential ya, waktu terlalu fleksibel, gak ada bosnya, terus juga uangnya terus masuk ya kan, ngapain, sama kok gitu. Karena kalau di kantor kerja kan mau nggak mau ya kita harus lakukan, mau nggak mood pun aduh harus tetap ketemu bos nih, lakukan kerjaan itu nih, yang kayak gitu. Sebenarnya ya sama lah kalau saya lihat ya. Sama ini, problem di Prudential tuh 3M ini masih ada ya dari zaman dulu sampai sekarang. Malas, malu, mati akal. Kalau saya sih dibilang malas sih, tergolong malas nggak sih? Mesti tanya suami lah. Nggak, tapi kadang ada lah manusia malas gitu. Tapi kalau menurut saya eh, karena BU ya, jadi nggak malas tuh gitu. Cuma kadang memang ada malunya juga, kayak apa ya istilahnya, belum ada penerimaan diri nih, gue agent loh gitu, kayak ada gengsinya gitu. Sebenarnya lebih ke mindsetnya sih belum berubah, karena dulu dulu mikirnya agent adalah yang ngemis gitu kan, ayolah Ci buka polis Ci, bantuin gue Ci, dulu di otak tuh begitu. Tapi setelah udah jalanin, nggak begitu ah, apa nggak tahu siapa saya yang jual mahal ya. Tapi pokoknya saya merasa ya lebih kayak konsultasi aja sih, kayak
orang dia yang butuh kok gitu, ada sisi begitu juga. Jadi sama-sama lah, equal lah, nggak merasa agent di bawah juga gitu, sama-sama ini mati akal ya. Mau mati akal juga kayak misalnya hujan nih, udahlah nggak usah ini, enggak lah, sekarang kan udah ada cekatan, udah bisa zoom apa segala macam ya kan, kita nggak boleh mati akal. Sosmed bahkan udah banyak kan sekarang, jadi saya juga ada dapat cukup banyak ya nasabah online juga gitu. Jadi tiba-tiba, jadi dulu pas apa, pas pandemi itu tuh saya main TikTok. Surprisingly dari TikTok itu pindah ke Instagram, dan Instagram jadinya ke WA, ke Zoom segala macam, dan jadi nasabah. Ada yang jadi, ada yang enggak lah, biasa rasio aja kembali lagi kan. Terus nextnya, nah mau di Pru atau di luar Pru, ini yang saya lihat ya, ada kesusahannya sendiri lah. Pokoknya setiap perjalanan itu ada prosesnya, dan setiap orang tuh nggak bisa disamain. Mungkin ada yang cepet nih join langsung promosi, langsung start club, langsung PCC lah, promosiin orang lah. Kadang kan kita ngeliat apa ya, pacingnya cepet banget gitu. Sedangkan ketika kita tidak achieve itu, kita merasa gila, gua ini nih belum closing nih, ya istilahnya anyep gitulah. Duh, udah 3 bulan nih, 4 bulan belum closing. Tapi sedangkan harus datang kantor, ikut sistem, dan harus tetap apa kabar, yes yes yes, luar biasa itu. Sedangkan lu sendiri sedang ya luar biasa pusing gitu ya sebenarnya. Tapi harus tetap harus berbagi hawa positif itu nggak mudah gitu loh. Ya bagi saya sih. Ya untungnya sih kita di Pro, jadi bisa saling belajar dan menguatkan. Jadi tuh kalau di kantor kerja ya, atau mungkin bisnis, kita nanya resep bakmi gitu, nggak mungkin lah dikasih tahu ya kan, nanti lu buka lagi kan gitu ya. Kalau misalnya di Pro, lu rekrut orang gimana sih gitu, kok lu kemarin closing big cash bisa gimana sih, pasti kan dikasih tahu ya, malah dia seneng, ayo 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 kumpul kapan meeting kita gitu, seneng malah gitu, berbagi kan, jadi berkat lagi buat orang itu. Jadi seneng sih, maksudnya ya di Pro untungnya begitu ya. Thank you. Ya intinya ya sebenarnya setia aja sih sama proses, ikutin sistem udah pasti nih, bagus nih, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Em, Training, meeting, kadang kan mungkin ada leader meeting lagi, bikin meeting unit. Terus ya tetap aktivitas aja, prospek, rekrut, mungkin apa, sosmed ya, kalau main sosmed, feedback juga aktivitas, ya kan. Mau belajar gitu loh, mau terus upgrade diri juga. Dari mana belajarnya ya, baca buku, coaching, ikut coaching, karena kadang-kadang tuh kita expect orang berubah, kita kesel kok orang begini, kok nasabah gini sih, kok tim gua gini sih. Tapi sebenarnya mungkin kita juga yang perlu belajar loh gitu. Kita belajar merendahkan diri kita, menyesuaikan, kayak apa ya, kalau saya sih banyak belajar itu di Pro itu, melihat karakter. Mungkin teman-teman ada juga ya, kayak kolerik, sanguin gitu-gitu, melankolik, apa semua tuh ada belajar juga ya, kurang lebih tahu ya. Itu berpengaruh loh untuk kita bimbing tim, untuk kita ke nasabah. Mungkin nasabah ini love language-nya apa sih, itu juga berpengaruh. Mungkin dia lebih ke words orangnya, dia seneng dikasih pujian, dikasih penguatan, kayak gitu. Masuk ke komunitas juga untuk perluas market ya kan, banyak kan sekarang orang padel gitu kan, tapi jangan terlalu sering padel karena banyak agent juga gitu. Jadi lihat-lihat dulu padelnya sama siapa ya, bikin acara lain. Nah ini. Nah ini sebenarnya petualangan yang sesungguhnya tuh baru dimulai lah ya. Tadi masih kulit-kulitnya dulu. Nah ini kan jadi 2019 join masih part time, 2020-nya full time, baru ngejar promosi AAB. Waktu itu tuh eh, screenshot ya, nggak naik panggung. Jadi online, jadi tepuk tangan sendiri di rumah yang kayak yes gitu ya, kayak gue promosi gitu kan. Nah, motivasinya kan sebenarnya habis promosi AAB, mau promosi AB dong, udah pasti ya. Ya kan, nggak ada yang mau, sebenarnya dari kita juga nggak ada yang mau ketinggalan gitu. Maunya juga langsung gitu. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang kan ada aja ya gitu kan. Dan ya waktu itu saya cuma mikir, ih gue mau promosi AB.
gue mau pegang lilin gitu, gue mau naik panggung, mau foto sama Pak Rusli. Sesimpel simpel itu aja sebenarnya pas itu gitu, kayak itu bermakna gitu kan. Nah cuman 2021 itu ternyata dapat surprise tiba-tiba, mama saya itu terdiagnosa kanker. Jadi sebenarnya ada apa ya, jadi pas itu kan masa COVID, jadi mau apa namanya, mau vaksin COVID. Jadi saya cuma mikir, wah nyokap udah umur, jangan main sembarangan langsung vaksin deh, mendingan apa, ngecek dulu gitu. Ya udah, waktu itu saya ajak dia untuk ini ronsen paru-paru yuk gitu. Cek 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 aja gitu. Begitu ronsen paru, hasilnya itu ini ada koin-koin di paru, koin-koin putih tuh gitu. Kalau 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 waktu itu dokternya bilang ini sudah metastase paru ya gitu. Hah gitu. Ya kayak sinetron tuh pas itu kayak ini salah nggak sih hasilnya, maksudnya salah orang nggak sih, jadi fasenya masih denial tuh waktu itu, bener nggak sih gitu. Jadi benar-benar waduh, nelen aja tuh susah tuh waktu itu ya untuk tahu. Baru istilahnya baru ngerasain income, wih 2 digit juga nih akhirnya nih, A B nih gitu kan, ada uang, ada waktu. Terus eh tahu nyokap sakit, di situ saya cuman mikir mencari positifnya apa ya gitu, sebisa mungkin gitu. Ya bersyukur punya waktu fleksibel bisa temenin mama berobat ya. Diagnosa kanker, dia udah kanker ususnya udah stadium akhir. Jadi pas itu cuman dokter diagnosanya dia bilang ini paling 3 atau 4 bulan. Kalau hoki bisa 6 bulan. Ya udah. Saya pikir ya nggak ada salahnya kita usahakan yang terbaik ya. Toh udah PPH plus tuh, udah join, maksudnya udah masuk jadi nasabah gitu. Wah saya bersyukur banget udah masuk ke inilah, masukin nyokap ke asuransi. Jadi waktu itu memang sempat ada komisi nih, buka nggak ya, sempat kayak gitu. Coba saya akhirnya memaksakan diri, saya bilang mah nggak jalan-jalan dulu sementara ya, maksudnya jalan-jalannya yang kecil-kecil aja deh, nggak beli-beli tas dulu ya gitu, karena ini penting nih untuk lu nih gitu. Pas itu sih dia belum ngerti manfaatnya ya, ngapain sih asuransi, kan orang tua zaman dulu apalagi kan sering kayak kena tipu kena apa. Akhirnya pas yang udah mengalami sakit itu dia say thank you loh, dia say thank you, udah dimasukin gitu. Pas itu dia bilang thank you udah dimasukin asuransi ya, dia ngomong bahasa Hokkien dia itu, ya dia bilang saya dia bersyukur udah dimasukin jadi nggak pusing secara berobat. Ada kang parkirnya ya. Nah ini pas saat itu tuh saya jujur jujur kata ya, nggak fokus buat jalanin Prudential gitu. Bukan karena nyaman uangnya. Mungkin kalau orang, nyaman nggak kerja dulu. Kalau waktu itu justru saya nggak nyaman karena kayak harusnya duit gue bisa lebih lagi nih. Jadi gue bisa ini ya, jadi ada sisi gitulah ya. Maksudnya dulu harusnya lebih ini tapi ya udah bersyukur income ada, tetap ditransfer walaupun nggak maksimal kerja ya, karena mau ketemu orang mikirin ini nyokap nanti kalau ditinggal gimana ya gitu, maksudnya karena kan papa kerja, koko kerja, jadi bener-bener yang nemenin paling kan saya gitu loh, yang punya waktu fleksibel bisa temenin dia, anterin dia ya saya gitu. Nah bersyukur tadi kan tidak nunda asuransi. Nah makanya ini udah ngalamin sendiri, jadinya bener-bener suatu penguatan gitu loh, tentang masa tunggu tuh penting banget. Nah kalau nasabah atau mungkin orang di luar sana kan, ntar aja deh gitu. Kalau dia mungkin mikir kita, alah lu buat komisi lu aja nih cepet-cepet kan, atau nggak apa. Ya kita sih sebenarnya nggak masalah, lu mau tunda orang preminya juga makin mahal. Kita sebenarnya kalau mau ngomong ini seneng-seneng aja. Cuman kalau lu nya sakit, ya udah kan, udah nggak bisa masuk gitu. Nah ini saya makin kuat beliefnya tentang klaim di Prudential itu mudah gitu. Dan beneran dibayar asalkan ya memang sesuai dengan term and condition. Kita juga sebagai agent juga ngerti prosedur klaim. Jadi memang saat itu ya sehat. Memang nyokap seumur hidup nggak pernah masuk rumah sakit ya. Kalau masuk rumah sakit cuma lahiran doang gitu. Sehat, kelihatannya nggak ini ya. Tapi ternyata tahu-tahu kanker stadium akhir. Jadi ya kanker ibaratnya kayak apa ya, kayak undian aja tuh, suwe-suwean siapa kena gitu. Bukan bukan untung-untungan ya, suwe-suwean.
ini udah berdamai. Kalau waktu itu, waduh, nggak bisa ngomong kayak gini kan. Ya saya sempat ajak mama jalan-jalan lah waktu itu, karena waktu itu pandemi ya, di cash out kan duit. Ya udah, ajak deh ke Bali gitu. Ajak ya jalan-jalan aja. Karena saya pikir, wah nanti kalau udah ribet dengan segala kemo, lu makin lemes, nggak bisa lagi nih. Ya udahlah, yuk gitu. Terus akhirnya ya ini beli mobil sebenarnya bukan buat flexing, tapi biar bisa bawa keluarga jalan-jalan. Ya, thank you, thank you. Karena balik lagi, ini orang saya ajak keluarganya sebenar-benar biasa itu karena tinggal di gang, nggak punya mobil. Jadi pas itu saya sebenarnya jujur pengennya rumah karena kan apa? Ya pengen rumah yang nyaman lah karena dari dulu tuh ya kalau diceritain lebih panjang bisa sampai besok loh kita. Cuman intinya bokap nyokap itu eh, bokap kerja gitu kan, nyokap ibu rumah tangga. Jadi dari dulu tuh kita kontraktor ya, pindah kontrak sana, kontrak sini pindah. Jadi saya tuh dulu mikirnya, ih bokap gua kaya nih, ganti rumah terus kan. Cuma kan pas udah gede, loh ternyata karena sewa naik jadi pindah gitu kan, pindah. Jadi saya nggak nyaman karena harus pindah lagi kan barang bawaan banyak sekali ya. Jadi saya cuma mikir, gila gue dari dulu nggak pernah punya rumah yang nyaman. Jadi bagaimana pun pengen punya rumah. Selain udah visualisasi dari tadi pas jadi agent properti kan, jadi tahu oh ini. Ya udah saya pengen nih beli rumah gini-gini, goal setting istilahnya. Cuman dengan kejadian ini akhirnya bergumul lagi nih. Waduh, kalau beli rumah kan nggak mungkin ya di masa itu. Jadi saya cuma mikir, ya lebih perlu mobil ternyata. Karena kan kalau kalau kayak naik Grab gitu kan agak susah ya kalau bawa orang sakit, kadang bisa mendadak mungkin subuh-subuh atau apa. Terus barang bawaan kan banyak. Ya udah akhirnya saya udah deh beli mobil aja deh gitu. Beli mobil juga biar bisa bawa mama berobat, bolak-balik RS, yang lebih ke situ sih gitu loh. Terus merah juga mungkin karena Pru kali ya, enggak lah. Enggak deh. Kebetulan adanya merah ya udahlah gitu. Ayo, kok dia nggak mau move on. Nah ini, jadi sempat di PET scan kan yang masuk lorong itu kan lumayan mahal kan 14,5 juta itu ya. Nggak tahu sekarang pasti udah naik. Operasi laparoskopi, pasang kolostomi ya. Jadi kan karena ususnya dipotong tuh. Itu 161 juta. Waduh, untungnya waktu itu belum zamannya investigasi penelusuran ya. Kalau nggak, waduh bayar sendiri dulu segitu. Nah, operasi habis itu, oke, kemonya kapan kapan nih dok? Waktu itu cari tahu kemo. Jadi ada kemo targeted, ada kemo umum. Sekarang udah lebih mahal dari ini BTW karena sempat ada leader saya punya nasabah sama kanker itu juga ke dokter yang sama, harganya udah beda, udah 100-an. Bahkan nama dokter itu udah reimburse sekarang. Jadi kayak gila gue bersyukur banget pas saat itu ya. Maksudnya selalu ada yang disyukuri ya. Eh bisa cashless. Nah, obat-obatan itu 6 bulan pertama biayanya 20 juta per bulan. Makin lama kan makin intens ya, dari yang sebulan sekali, dosisnya makin ditambah sama dokter. Jadi seminggu sekali. Nah, waktu itu nih obatnya nggak ada di RS, jadinya beli sama kenalan dokter dan akhirnya di reimburse itu. Waduh, beli dulu tuh, pakai duit sendiri dulu segala macem. Medical check up, sebelum kemo kan cek lagi ya kan kondisinya 3 sampai 4 juta. Itu juga reimburse ya kan. Apalagi tuh swab test mulu. Jadi saya rasain swab test yang dari harganya 1,4 sampai udah jadi 300 gitu waktu itu. Karena saking seringnya. Terus rawat inapnya 7 hari paling cepet gitu. Paling lama waktu itu 20 hari. Kondisi akhir-akhirnya tuh udah makin lemes sampai yang udah nggak bisa jalan gitu loh. Jadi lama bisa sampai yang 20 hari. Jadi bayangin kayak di RS waktu itu masih ada voucher pendamping ya. Jadi semua makanan saya udah cobain gitu. Jadi tuh saya sampai lu mau apa gitu. Yang ini jangan, yang ini sampai tahu gitu. Nah, ya udah, itu per klaim 200 juta nginepnya ya. Karena ada transfusi darah segala macam, oksigen tuh juga nyala terus. Jadi tuh sebenarnya tuh kalau bisa lihat ini dia udah kena di usus besar, di rektum ya, udah deket pembuangan itu yang ujung, makanya potong ususnya lumayan banyak. Jadi pakai kolostomi, jadi udah nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa pup dan
kentut dari itu, ya udah gitu. Terus ternyata sudah nyebar ke hati, sudah kena getah bening, sudah ke tulang dan paru-paru. Jadi pas dulu konsul sama dokter, dokter bilang kalau kemo umum usianya udah senior, nggak mungkin. Itu bisa langsung cepet gitu. Paling targeted. Gimana dok targeted? Ya fokusnya ke area pencernaan aja gitu. Terus gimana dong dok? Ya parunya gue nggak bisa jangkau. Paling nggak bikin dia bertahan. Gue bukan bikin dia sembuh ya. Itu mujizat Tuhan dia ngomong gitu. Wah gimana ya gitu. Berat tuh waktu itu untuk membuat keputusan, buat keputusan. Akhirnya ya udah deh gitu. Kalau paru kan dia nggak bisa jangkau, akhirnya ya udah dia bilang makin lama akan lebih ke nyesek-nyesek aja. Jadi makanya perawatan terakhir tuh banyak kan lebih ke uap apa segala macam. Oksigen tuh jalan terus 24 jam, 24 jam. Jadi mahal banget biaya gitu. Jadi kurang lebih, tapi ini ya, dari yang dokter bilang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bertahan 1,5 tahun ternyata mamaku ya gitu. In total kurang lebih hampir 2 M karena saya list bikin Excelnya gitu loh, karena kan ada yang rembes-rembes kan. Jadi saya rapiin, ya ini 2 miliar nih. Ya ini kali ya bikin devising ya, maaf ya. Pokoknya ya gitulah. Terima kasih Prudential juga. Karena ada itu jadi saya ada kepedean untuk cerita ke nasabah gitu loh. Asuransi kesehatan tuh nggak cukup gitu. Lu nggak ada lagi yang kayak gitu-gitulah. Maksudnya ya kalau udah deket bisa gitu. Cuma maksudnya kalau nggak kita ya lebih buka pikirannya gitu kan. Sekarang juga apalagi kita mulai masuknya ke kritis ya kan. Kritis juga perlu karena kan ternyata orang kadang mikir kesehatannya doang, tapi begitu kondisi ini kan tabungan siapa itu yang di iniin kan, dijadikan jaminan istilahnya, ya tabungan anaknya gitu, tabungan suaminya. Ya itu tabungan saya waktu itu. Karena harus operasional kan. Mobil jadi lebih sering dipakai, bensin, jangan dikira oh bensin ya 400.000. Apaan kalau 3 hari 4 hari sekali kan berasa gitu loh. Apalagi waktu itu posisinya dari istilahnya dari Harmoni daerah Gajah Mada ke Alsut gitu, bolak-balik, sering bolak-balik karena waktu itu di IMC ya gitu. Terus parkir apa semua itu biaya yang nggak kelihatan, jadi langsung keluar tuh diagram yang biaya kelihatan dan nggak kelihatan ya gitu, karena itu yang saya alamin gitu. Maksudnya jangan sampai ini terjadi kan, karena memang sih nggak ada yang bilang mau sakit, cuman paling nggak jaga-jaga punya dulu gitu. Biasa saya netralin lagi begitu. Kalau lagi ada duit ya anggap kan lu bayar parkir, bayar apa nggak berasa, ya lu nggak ininya berapa sih kan kayak gitu ya. Ya jadi sales ID ya dikit-dikit. Nah ini 2022 mama berpulang, akhirnya udah nggak fokus jalanin Pru juga, tapi kan income masih masuk. Terus sempetin pergi healing dulu lah. Tapi kan pas itu memang aktivitas kantor juga belum ada ya, jadi by Zoom gitu. Jadi 2021, 2022 bisa dibilang kosong, tapi masih ada api gitu. Api dari mana? Karena dari konten kan. Dari bikin konten tuh sebenarnya bukan sengaja mau konten juga, lebih kayak nggak tahu mau curhat ke siapa sih. Jadi ya udah posting, ini hari ini mau medical check up, ini nih, hari ini mau kemo yang kayak gitulah. Jadi orang tuh diem-diem ternyata orang ngikutin loh, diem-diem mereka juga jadi silent reader lihat konten kita. Jadi makanya hati-hati kalau misalnya lagi ribut atau apa, jangan semua diposting gitu kan, nanti orang jadi tahu gitu. Tapi bukan berarti pencitraan juga gitu, kita tetap jadi diri kita tapi ya saring-saring gitu. Ya udah. Nah dari situ tuh ada yang nanya loh gitu, premi buat nyokap gua berapaan, ada yang kayak gitu-gitu ya, ada yang closing ada yang enggak. Ya 2021 lumayan lah, nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita bukan yang hunting mode, itu bisa 300 jutaan api. Terus 2022 juga 300 jutaan api. Jadi saya kayak ya mungkin ada sisi kayak ih gua nggak ngapa-ngapain aja ada nih yang nyari kan gitu ya, ada sisi gitulah, namanya pada saat itu anak muda gitu kan. Terus ya udah 2023-nya itu comeback lah ya ceritanya. Kayak gila nih gue mau sampai kapan healing terus gitu loh. Kayak kita kadang take proof for granted, mentang-mentang ditransfer terus lu jadi santai-santai, mentang-mentang nggak ada modal terus lu jadi udahlah gitu kan. Coba kalau kita udah setor 4M, apa kita nggak tidur juga mikir tuh sampai ke bawah mimpi ya kan. Nah yang sampai ke bawah mimpi itu jujur pas kejar AB sih. Nah itu sampai mimpi lagi prospek orang ada juga kadang, saking perut terus gitu kan.
Sampai ada di fase yang saya pakai alarmnya lagu yang number one juga. Jadi bangun-bangun langsung gitu. Perlu banget. Ya 2022 tuh nggak mudah tapi bisa dilewatin. Nah, saya cuma mikir, udahlah life must go on. Memang nggak gampang sih gitu ya. Apalagi kalau nggak tahu sih dari sini ada nggak yang udah pernah rasain gitu kehilangan orang tua ya gitu. Nah, 2023-nya comeback stronger nih. Ceritanya baru mulai catch up lagi nih. Belajar rekrut lagi. Karena tim-tim yang dulu direkrut pas zaman kejar AAB tuh hilang lah. Orang nggak pernah di-maintain. Tidak rekrut sama siapapun gitu. Saya waktu itu buru-buru gitu kan. Ya udah belajar rekrut dan bangun tim. Apalagi ternyata di Miracle tuh dikit-dikit ini. Lu naikin berapa gitu. Jadi sempet kayak culture shock juga kan. Begitu masuk itu kayak, lu naikin berapa? Yang kayak gitu loh pertanyaannya kayak, kok gitu ya, bukan yang gimana-gimana. Maksudnya kadang kan ada yang produser banget gitu. Nah, saya kan jujur terbiasa jualan, tiba-tiba naikin berapa? Apanya nih? Gitu, kayak bingung kan. Ya udah dari situ belajar. Oh, rekrut orang ada trial and error juga ya, kayak gini ya. Nah, 2023 ini juga baru ada repricing juga. Baru mau belajar, baru semangat, toto repricing. Jadi sibuk repricing. Sambil juga kita semua lakukan. Pusing kan repricing waktu kemarin. Tapi bisa dilewatin toh. Semua juga repricing, yang lain ya kan, kecuali kita doang yang repricing. Nah, itu pusing. Nah, 2023 ini juga akhirnya spouseku itu pasanganku join pro. Cuman kan banyak adaptasi ya, banyak ekspektasi juga pastinya, apalagi beda karakter ya kan. Terus apa ya? Jadi di sini banyak kan karyawan atau pebisnis sih? Teman-teman sini campur ya. Nah, kalau saya kan kerja kerja ternyata baru menyadari tuh saya tidak bisa diatur gitu orangnya. Jadinya kayak gimana ya, bos kayak waktu yang terikat. Nah itu saya nggak bisa tuh, harus ngikutin 9 to 5 8 to 5, itu nggak bisa dengan gaji yang mungkin terbatas juga. Jadi saya stres kalau kerja. Jadi saya dari dulu selalu mikir apa ya yang bisa ini ya gitu, menghasilkan juga tapi juga gua yang atur gitu. Karena kan kadang-kadang lagi nggak mood atau apa, nggak gitu bisa kayak gitu loh anaknya ya. Terus ya kalau kerja kan susah tuh begitu. Nah kalau pasanganku itu justru dia backgroundnya tuh karyawan banget. Nah, jadi di sini nanti dia cerita nih. Di sini tuh banyak adaptasi. Jadi saya ekspektasi juga kan. Karena dia joinnya pas saat saya udah AAB nih. Jadi saya ekspektasinya dia juga mindsetnya sudah AAB gitu. Salah saya waktu itu begitu. Padahal kan ya tetap berproses ya, namanya agent baru. Bagaimana sih dia punya dia, cara dia pandang, cara dia kayak, jadi saya mentransfer ke dia tuh bukan yang kayak lagi coaching agent baru gitu. Justru kayak lebih kayak melihat dia sebagai pasangan, jadi kayak jadi lebih ini kan, kok gitu yang kayak gitu. Harusnya kan gini gitu. Jadi sampai kita coaching sama leader tuh nggak bareng gitu. Orang kan pasangan bareng ya. Kalau ini saya masing-masing. Jadi saya sama leader saya, terus dia juga cari waktu sama leader saya juga. Jadi leader saya kayak cari dua waktu yang berbeda gitu loh. Lucu deh waktu itu. Saking mungkin kayak, iya tapi gini, iya nggak bisa kayak gitu. Leader saya bener-bener yang kayak istilahnya anak baby, lu langsung kasih makan stick nggak bisa lah gitu. Lu harus diiniin dulu, di kayak empati ya gitu kan, di blender dulu gitu. Nah, ya udah, perbedaan karakter tuh lumayan banyak inilah ya, pergesekan gitu di 2023. Itu belum merit ya. Jadi kayak mungkin gini, merit nggak nih kayak gitu. Promosi nggak nih, nggak merit gitu. Tapi untuk perjalanan dia join pun nggak mudah yang kayak gue di Pru, gue udah AAB, lu join ya, oke deh join, nggak gitu loh. Jadi itu juga proses, kayak kayak gimana ya, kayak pas saya jadi speaker NBO, saya suruh dia datang gitu, datang dong fotoin gua gitu. Waktu itu gitu, biar ada bahan di sosmed, gue juga mau branding gitu. Jadi nggak yang langsung ayo jadi agent gitu, nggak gitu. Ini ininya ya gitu. Ya udah, dia pikir ya udah deh kan gitu kan, nurut gitu.
fotoin gitu, fotoin. Jadi dia dengar tuh sebenarnya speaker ngomong segala macam tertanam, terus tiba-tiba ada acara lagi loh ini, gua jadi usher gitu. Ya kalau itu yang nggak minta fotoin, cuma maksudnya minta anterin gitu. Sekalian tungguin ya gitu. Ada makan kok gitu. Terus ya udah dengerin dong jadinya. Waktu itu malah dapat door prize ya lu ya, hoki ya. Dapat apa gitu, Lucky Dip dapat LM lagi. LM-nya buat gue juga sih. Jadi waktu itu kayak, gitu. Ya jadi sebenarnya gue yang hoki apa dia? Nah ini dia, kita panggil dia ya. Mari maju ya. Boleh berini dulu nih. Kita serah terima dulu. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, boleh saya cerita-cerita dikit ya, boleh teman-teman ya. Ya, jadi benar tuh tadi kata Vivi gitu kan istri saya. Jadi saya nggak langsung gabung gitu kan. Ya, waktu itu kan teman-teman juga mungkin pasti pernah punya teman-teman yang lama yang juga udah pernah agent, bener gak sih? Ya kan, pernah di-share juga segala macam. Dan waktu itu saya memang belum tertarik jadi agent teman-teman gitu ya. Jadi kalau cerita background, saya tuh juga sebenarnya background pekerjaan sebelumnya juga saya juga bisa dibilang nggak tahu-tahu juga kaget bisa ke sana. Sebenarnya saya tuh background kuliahnya kan komunikasi, tapi lebih tepatnya saya suka yang berbau seni gitu teman-teman. Jadi Nah ini performing anaknya art sanguin gitu abis. ya. Jadi saya suka yang berbau seni gitu teman-teman. Jadi waktu itu tuh sebenarnya even waktu itu lulus kuliah aja saya tuh karena saya suka bola juga, saya tuh pengen jadi jurnalis teman-teman. Sempat pengen jadi presenter bola seperti kayak gitu-gitu kan. Tapi oke lah akhirnya setelah waktu berlalu ya kan kita lamar, tahu-tahu keterima di bank gitu. Nah keterima di bank waktu itu ada ditawarin sebenarnya MDP marketing. Tapi waktu itu saya nggak tertarik teman-teman. Saya masih punya mental block. Ah jualan gitu kan. Ah jualan masa jualan sih gitu kan. Ya udah akhirnya saya ditawarin jadi teller teman-teman. Saya teller, customer service saya udah jalanin gitu ya. Itu atau kelamaan nyaman gitu ya. Saya 9 tahun di bank teman-teman. Tapi teller customer service itu abis itu ada peralihan tuh kalau teman-teman mungkin sering ke bank sekarang ini bisa dibilang bank swasta udah mulai customer service-nya kan dulu kan rame banget kan atau tellernya lebih, kalau sekarang tuh udah lebih simple ya kan. Nah, karena tuh ada penawaran untuk program ke marketing gitu. Jadi ya tawarinnya kalau udah ada lumayan coba ke marketing. Akhirnya saya waktu itu nekatin diri, oke deh saya coba deh ke marketing. Ya melawan zona nyaman juga ya teman-teman ya pasti kan. Maksudnya yang biasa nggak jualan gitu ya. Ya udah kita melawan zona nyaman juga. Akhirnya saya ke marketing, terakhir itu saya jadi marketing premier di bank swasta gitu ya teman-teman. Nah, pas saya jadi marketing saya baru mikir, kenapa nggak ada dulu ya? Baru mikir gitu teman-teman. Benar kadang-kadang tuh memang ya itulah karena kita punya mental luas segala macam itu harus ya itu karena belum berpikir luas teman-teman gitu ya. Nah, terus akhirnya ditawarin lah join gitu ya sama tadi sama istri gitu kan segala macam. Akhirnya saya gabung ke Prudential. Awalnya juga nggak mau gabung, memang benar saya ada beberapa hal juga. Wah kenapa harus Prudential segala macam, sampai ngomong ke Ko Victor juga gitu segala macam. Tapi setelah saya lihat, wah ini memang Prudential tuh ya karena sudah di Indonesia juga sudah cukup dan kita bilang top one lah ya di Prudential gitu kan nomor satu lah kita bilang di Indonesia. Nah terus juga, nah tapi makanya peralihan transisi juga itu yang nggak mudah buat saya karena gini teman-teman. Mungkin kalau di marketing bank tuh dulu kalau teman-teman ada yang backgroundnya bank mungkin sebelumnya ada background bank ya, oke ya. Nah background bank itu apalagi kalau di bank swasta marketing itu kita sama teman-teman jualannya ada asuransinya juga. Nah itu yang jujur li ya kan itu biasanya bikin mabok tuh marketing bank jualan asuransi juga di waktu saat itu gitu ya. Even kita tiap pagi aja kita ditanyain teman-teman gitu ya. Denis, kamu hari ini mau jualan apa gitu? Iya, saya ada si Budi nih, misalkan di sini Budi sih Pak, saya mau prospekin dia Pak hari ini gini, misalkan kayak gitu. Kita harus ada tuh, gitu. Kira-kira closing apa nih sama Budi gitu Iya, ya, kayak betul. gambaran Misalnya gitu. mau closing, misalkan kalau sekarang misalnya perlu cerah kita mau closing gitu. Nah kita ngomong-ngomong dulu lah, paling nggak ada. Kalau kita nggak ada bahan, waduh teman-teman, percayalah teman-teman pasti di ini teman-teman ya, dikasih apa namanya tuh pencerahan gitu pagi-pagi ya. Alias diomelin teman-teman ya kan dikeramasin gitu. Wah, kamu ini gini-gini. Nah, itu teman. Jadi harus sudah ada bahan tuh teman-teman. Kita udah harus ada namanya segala macam apa yang mau kita strategi lah kita bilang. Ya itu betul bagus. Nah, itu ada membuatnya. Nah, tapi ketika kita di agent oke lah gitu ya jadi agent gitu. Tapi saya melihat gini teman-teman, waktu pada saat saya di bank itu yang dilihat itu customer itu ngelihat
setidaknya meskipun sama saya nyaman pastinya gitu ya. Tapi dia melihat banknya teman-teman, benar nggak? Brandingnya tuh lebih ke banknya gitu Bang teman-teman. apa sih? Ya. Kayak gitu banget. Oke. Nah gitu teman-teman ya. Jadi banknya gitu teman. Tapi kalau di sini Prudential saya baru sadar diri gitu. Oh ternyata tuh brandingnya kita tuh harus lebih lagi teman-teman. Memang kita ada Prudential ya betul. Atau kita di mana pun. Tapi kita branding kitanya loh. Maksudnya teman-teman sendiri loh yang membuat kita tuh membuat nanti nasabah-nasabah kita tuh yakin trustnya itu loh. Benar gak sih? Kenapa sih masuk sama Denis gitu Iya, kan? kenapa sih masuk sama Ya, saya? Kenapa nggak masuk sama teman-teman? Bener nggak? Atau masuk sama ya itu, gitu loh teman-teman. Nah itu sih makanya saya belajar transisi di situ. Yang menurut saya juga berproses di situ, gitu teman, gitu. Jadi itu sih teman-teman. Ya, iya dia tuh padahal orang sanguin, tapi tuh nggak suka tuh yang hubungan dulu, apa dulu PDKT. iya, Maunya ketemu orang mau langsung prospek, langsung benar. langsung kasih tahu spek produknya gitu kan nggak bisa ya. Iya, Kadang kan karena kita perlu dulu, ilmu manusianya, makanya itu yang saya kayak benar. kok lu sanguin tapi kayak gitu sih gitu loh. Gua Karena aja dulu, yang nggak iya, sanguin mencoba sanguin gitu. betul betul. Karena dulu di marketing pasti teman-teman pernah ketemu marketing bank ada yang kayak gitu kan? Ya kayak Iya. kartu kredit lah ya, maaf gitu ya. Tapi kalau itu lebih agresif ya. Kita enggak kok. Saya kan bagian funding gitu. Jadi waktu itu kalau funding itu kan kita nyari duit masuk kan. Nah, Targetnya berapa itu? waktu itu ya terakhir Premier itu kan nyari nasabah misalnya 500 juta gitu ya, 500 satu juta orang. Itu rupiah untuk untuk tabungan buka ya. Di tabungan. luar yang wealth, produk wealth kita harus jual obligasi dan lain-lain. Salah satunya asuransi juga teman-teman gitu. Nah gitu. Jadi, nah oh ya, cikal bakal saya bergabung juga akhirnya saya mikir gini. Saya pikir di sana saya jualan asuransi di bank ya. Maksudnya ditanya sampai sebegitunya. Kenapa saya nggak jalanin aja sekalian full time di Prudential gitu. Maksudnya udah kita benar-benar fokus gitu kan. Udah fokus nih. Kalau dulu ya semuanya apa juga dijualin ada aja gitu. Kita kalau ini kan sekarang kita jadi lebih fokus gitu. Jadi bayangin dia dengan kondisi begitu, waktu nggak ada gitu kan, uang kan udah ketaker lah ya gaji gitu. Kalau ada bonus ya udah kamsia, kalau enggak ya udah bos-bos atasannya akan ini kan dikeramasin tadi istilahnya. Ya. Jadi saya lihat, wah dia mau sampai kapan tuh? Waktunya kok lebih banyak sama bosnya daripada sama gue kan gitu Ya. ya. Gitu. Terus oh pokoknya pikirannya udah panjang tuh. Nanti kalau lu stres, nanti nggak subur gimana nih kan gitu. Ada sama kayak gitu. Terus apalagi ya? Banyak mikir, Ya, ada overthinking aja. ya overthinking gitu. Waktunya udah banyak sama bos. Kayak uangnya bakal luber-luber aja gitu. Kayak pokoknya mikir, ayolah coba gitu loh. Yang lu lakukan kan sama gitu, marketing-marketing juga ya, jualan-jualan juga. Ada asuransinya juga, ada gitu asuransinya apa sih di situ kan gitu ya, langsung ada kesombongan itu gitu. Ya di Pro akhirnya kita lebih cobalah lihat dulu, ayo deh maksudnya coba dibikin nyaman dulu nih orang ini gitu, gimana lihat-lihat segala macem. Ya udah akhirnya mulai terbuka lah itu tadi gitu, bukan diancem gitu yang itu ya enggak gitu. Cuma maksudnya dibukain pikirannya Ya. sampai akhirnya ya udahlah kalau emang jalannya kalau enggak ya agak sulit tapi ya udahlah gitu, sempet kayak gitu sih gitu full time Pro. Lagi sih tadi kalau soal itu kayak sampai udah lupa ya jadinya Oh ya, karena iya, udah sama satu lagi dilalui. teman-teman mungkin kalau saya gabung itu akhirnya full time karena ada satu tuh speaker di Miracle gitu ya kita waktu itu ada mungkin teman-teman pernah dengar juga. Jadi kita mungkin pernah dengar gini, kenapa sih nggak coba dulu aja? Bener nggak? Toh juga nggak ada ruginya kan? Bener nggak? Kita Dimintain nggak diminta modal. apa-apa, kita nggak diminta modal, kita nggak diminta, maksudnya modal kita ya maksudnya kita punya hati, kita terbuka pikiran kita, mau kita belajar gitu ya. Itu doang gitu kan, maksudnya toh juga kalau kita misalkan amit-amit nih gitu, oh ya kita nggak jalan gitu, ya udah kita Ya lanjutin kerja lagi lagi. gitu, nggak ada salahnya gitu teman-teman, maksudnya gitu, itu sih paling nggak gitu. Sedangkan orang-orang banyak sekali kan takut mencobanya dulu kan gitu, padahal kita cobain dulu. Nah kalau kita udah ini kan tahu-tahu kasih kan gitu, lama-lama Nggak terus tuh. berasa udah tahu berapa tahun Iya gitu betul. kan. Terus apa ya? Oke lanjut. Kayak ada sesuatu gitu, nanti gue japri aja ya gitu. Lupa. Enggak deh. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, 2023 bayangin dia baru join cukup-cukup agent baru tiba-tiba langsung ayo promosi AB ya. Langsung saya begitu kan, jadi dia agak siksyak shock ya waktu itu dengan karakter berbeda, mindset juga belum leader ya. Saya paksa push dia untuk ayo bisa dalam waktu cepat yuk gitu. Bisa akhirnya ya nggak bisa gitu. Memang harus proses, sabar gitu kan. Banyak-banyak mengelus dada juga iya ya kan, jadi masuk gitu. Nah ini akhirnya kita menutup
dengan 500 jutaan api, ya udahlah, syukurlah waktu itu nggak yang bagaimana-gimana. Nah, masuklah 2024 waktu itu. Ya kita lihat sih masalah akan selalu ada ya, gimana kita menyikapinya gitu. Ya jangan banyak alasan, fokus saja apa yang bisa kita kontrol dan evaluasi berkala. Karena kan ternyata 2024 tuh repricing lagi kan waktu itu ya. Repricing lagi, terus ibaratnya gini loh. Ludah gua aja belum kering kemarin cerita ke nasabah tentang repricing, terus ya repricing lagi gitu. Tapi waktu itu udah apa, ngadepinnya nggak terlalu kaget banget lah, udah kayak oh ya udahlah gitu. Sambil beresin yang tadi saya bilang ya, semangat baru nih 2024 nih, udah ritme kerjanya udah mulai asik ya, dia udah mulai menyesuaikan, saya juga menyesuaikan, jadi sama-sama ketemu kita. Yuk deh, goal setting bener-bener yuk, ya, biar nggak kemana-mana lagi, udah harus promosi, gila tahun ini, gila kita mau kapan lagi gitu menunda gitu. Nah kalau yang di sini baru beneran nih, 2024 kan mau merit ya, jadinya kayak wah kalau nggak promosi gimana nih duit kita gitu. Jadi menikahnya bener-bener dari kita sendiri ya, bukan yang ada orang tua iniin loh. Wih. Nah ini kan 2024 nih repricing jilid 2 ternyata. Ya udahlah, kita gak mati akal. Terus challenging loh, mau menikah kan duitnya kan bukan yang tiba-tiba udah ada gitu kan. Ya kita mulai sisihkan gitu. Terus ya puji Tuhan saat itu memang udah beli rumah juga, jadi kita menikah itu targetnya adalah pindah rumah biar nggak tinggal di Pondok Indah mertua gitu maksudnya. Jadi kita pindah rumah, renov, ngisi rumah, ternyata wow duitnya banyak ya gitu kan. Jadi saya kayak waduh, tahu gitu ngekos dulu kali ya. Ada kayak gitu-gitu lah, cuman kayak ya udah semua udah jalannya, udah yang terbaik, semua diarahkan. Ada aja sih jalannya selama kita lakukan ya gitu. Terus di kesini terus. Nah kalau kita ngelihat sesuatu sebagai masalah ya akan jadi masalah gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita ngelihat itu sebagai peluang ya ada aja tuh jalannya ya gitu. Ini mah ngomong gampang. Waktu itu coba, waduh, segala air udah ini, air mata, bocor rumah, itu semua segala air keringet. Ya itu yang memotivasi kita gitu ya. Iya. Nah, intinya find your why sih gitu. Apa yang bikin teman-teman itu bener-bener, ini tuh harus banget nih, nggak boleh lagi deh lepas gitu. Bener-bener yang nggak boleh nego-nego punya nih gitu. Karena tiap orang beda-beda ya. Ini ada mau nambahin nggak dari sini? Belum ya. Nanti kalau ada tinggal ini ya. Kalau nggak nanti keterusan gitu. Dulu bilang nggak bisa ngomong ya, begitu udah ngomong nggak mau berhenti. Nah, disiplin over motivation. Kadang-kadang mungkin kita bisa denger, oh iya termotivasi. Abis itu anyep lagi nih, misalnya nggak closing. Ternyata nasabah batalin, masih mending batalin. Kadang-kadang kita ternyata dia di follow up agent lain. Closingnya sama agent lain. Nah itu kadang-kadang kayak bagaimana kita bisa apa ya bertahan di situ. Bagaimana kita bisa oke lah next deh, emang ini bukan buat gue gitu. Ya itu sih, maksudnya yang di Prudential menurut saya intisarinya itu bagaimana kita bisa tetap keep going meskipun tidak sesuai dengan plan kita. Kadang-kadang kayak enak aja kan orang top, kita semua gitu, tapi begitu kalau lu nggak top, bagaimana lu tetap datang yang kayak gitu loh, maksudnya tetap happy, tetap bisa show up, comeback, itu yang jadi challenge di situ. Small step everyday jalanin yang kayak tadi saya bilang. Mungkin kadang kita lihat terlalu besar, mau capai ini, ya udah boleh gitu, bukan nggak boleh, tapi lakukan dulu aja dari yang kecil-kecil. Apa sih yang bisa dilakukan langkahnya? Oke deh, ya udah ambil handphone, bikin janji temu dulu deh. Nah mungkin itu kan, atau apa, hal-hal kayak gitu gitu. Ya udah balik lagi ya, never give up. Kalau gagal, next, ngapain lagi, jangan yang langsung gagal langsung kayaknya ini bukan jalan gua di Pro deh, langsung yang kayak gitu ya. Kalau kayak gitu ada nggak sih titik kayak gitu? Ya ada pastilah. Kita mah nggak tipu-tipu, maksudnya nggak bohong-bohong yang kayak enggak selalu baik gitu, enggak ya. Justru kan di sini kita belajar ya dari masa sulit orang. Oh dia pernah hadapin itu ya, tapi dia ini loh gitu. Nah itu lebih ke situ sih.
balik lagi gitu. Ada tepoknya kan kayak malu gitu. Nah ini diri sendiri hari ini sama diri sendiri yang lalu sih ya kalau saya lihat, karena kan kita di Prudential balik lagi tadi saya bilang pace-nya cepat banget. Tahu-tahu udah Desember, tahu-tahu udah lagu Natal ya di mall. Itu tuh saya takut jujur. Karena kayak kayak karena ibaratnya kayak bejir gitu, target gue masih belum gitu kan. Tapi kan sekarang kan bonus produser kan udah bagi 3 bulan ya per kuartal. Per Q. Terus iya per Q. Terus apa namanya? Ekstra OR, kalau udah AAB, AB itu ada ekstra OR. Jadi itu yang saya lihat dulu deh. Lu nggak usah lihat Desember dulu deh. Lihat per bulan, per Q, nextnya apa gitu. Udah rekrut berapa sih sekarang gitu. Berarti kurang, ya udah deh, gua rekrut berapa gitu. Ya lebih ke tingkatin aja sih perform. Kadang memang mungkin awal tahun, ya jujur kita awal tahun kendor sedikit karena apa ya? Karena banyak acara nih Pru nih emang nih nggak emang benar, kadang ada acara terus kita jadi terbuai lah ya, jadi kecapean gitu, atau mungkin yang baru ngejar final sprint kecapean, kadang ada gitu healing bentar deh gitu, tahu-tahu udah Q2 gitu. Nah, baru deh tuh mulai-mulai. Nah itu sih kita harus apa ya, kalau menurut saya lihat yang tahun lalu, tahun sekarang kita mencoba untuk naik, meskipun kadang ya naik turun ya, namanya hidup, life is never flat gitu. Nah ini fokus ke aktivitas, balik lagi bukan hasilnya. Berapa banyak sih janji temu prospek calon nasabah dalam seminggu misalnya gitu ya. Berapa banyak sih janji temunya rekrut dalam seminggu, berapa banyak janji temu dengan existing nasabah dalam seminggu. Ya kan, yang existing kadang juga kita lupa maintain klaim gitu. Nggak tahu deh teman-teman kalau nasabahnya klaim pada datang nggak sih yang benar-benar, meskipun semua bisa WA ini ya, cuma kan kadang dia butuh kita nongol aja gitu, padahal nggak ngapa-ngapain juga sih, cuman support moral gitu. Seberapa sering sih kontak dengan leader, review setiap bulan gitu. Kalau misalnya hasilnya belum sesuai ya udah coba ubah strateginya, mungkin apa yang kayak tadi ya, sosmed, apa kayak ikut komunitas, banyak lah pokoknya, banyak cara yang teman-teman nyaman. Pokoknya jangan join komunitas yang teman-teman nggak suka, ngapain gitu. Tapi join juga bukan berarti kayak nggak dapet ini nih, ya itu mah berarti kan join udah niat gitu kan, langsung cerita, ya jangan. Namanya komunitas tuh kita join, ya udah nanti kan dari banyak orang, ya minimal kan dia tahu kita di pro, tapi kan kita nggak yang prospek dia kan. Ya udah nanti lama-lama dia lihat kita, dia nyaman sama kita juga, nanti nanya sendiri. Maksudnya tuh lebih ke gitu loh. Jadi kalau join langsung tahu-tahu presentasi ya itu mah sama aja sama yang itu ya. Jangan begitu ya. Gitu. Ya itu tuh merusak market sebenarnya. Cuman ya udah kan kita tidak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol orang. Kita kontrol diri kita gitu. Ya tambahan Siapa juga sih? sih, mungkin kalau komunitas teman-teman pasti kita berikan value ke Value komunitasnya, ya. bener gak sih teman-teman ya kan? Kita kasih apa gitu. Ya mikirnya ada sebenarnya sih, kita kasih apa dulu nih gitu kan? Ya Value, kata value. pepatah John F Kennedy teman-teman ya kan. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan, tapi kita apa yang bisa kita berikan dulu teman-teman gitu. Coblos, Ya kan? coblos dia. Nah ini ya, Ya. progress not perfection. Jujur dulu saya tunggu perfect dulu baru gerak. Itu salah ya. Jadi ya ternyata ya jalanin dulu aja, nanti juga terbentuk kok. Jalanin dulu aja, nanti juga tahu kok gitu. Kayak apa ya? Kayak siapa? Kayak lu ya dulu ya. Iya dong. Dulu saya mikirnya gini, wah gila, dia targetnya 500 juta sebulan. Maksudnya cari nasabah buat buka rekening. 500 juta rupiah loh, bukan API. Jadi saya cuma mikir, wah ini kalau convert ke API, wah kita udah Langsung meledak guyur-guyur gitu ya. nih. Iya, udah sampai mandi gitu. Mandi pakai uang. Cuman kan ternyata gitu ya. Maksudnya dia kalau sebulan nggak closing kan diinin orang ya dulu ya. Ya, Iya gitu. Makanya kayak dikeramas lah. iya dikeramas. Makanya saya ekspektasi makanya tinggi kan pada saat itu. Kayak wah bisa nih gitu. Database ambil dulu nih gitu. Jangan nih ada nih nasabah itu. Yang di chat sama dia gitu kan, siapa tahu. Ada kali jangan-jangan.
Nah ini, konon katanya suatu hal itu tercipta 2 kali. Yang pertama tuh di dalam pikirannya yang dia tuang ke dalam ide ataupun tulisan atau gambar ya kan. Kayak arsitek deh mikir, oke gue bangun nih gedung. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi gedung ya. Dia gambar dulu, dia ukur dulu segala macamnya, bahannya apa, segala macam ini itu tukang berapa lama. Nah keduanya baru dia realisasikan dong kehidupan nyata yang kayak tadi. Sama kayak kita di Prudential juga gitu ya kan, kita goal setting mau apa mau capai apa kan pasti leadernya nanyain ya di awal-awal, nanti di pertengahan mulai di senggol-senggol mana nih gitu kan, kok kendor ya, akhir-akhir tahu-tahu berubah goalnya, sering kayak gitu tuh kita kayak anyep. Makanya kan setiap minggu ada motivasi, ada kayak penguatan lah ya, kalau saya bilang motivasi kan APBN lah ya, ambil positif buang negatif, kadang-kadang bisa cocok bisa enggak value-value-nya. Nah itu saya harap sih ya teman-teman bisa ini sendiri ya, maksudnya balik lagi lah ke leadernya gimana gitu. Nah ini visualisasi afirmasi, kita bayangin gitu tiap pagi goal gua tuh ini gitu ya, bayangin ada orang tanda apa datang konsultasi mau tanda tangan itu, bayangin begitu aja, tapi jangan bayangin si A si B gitu, nggak boleh kayak gitu. Katanya tuh kita baiknya blur aja orangnya siapapun itu, karena kan kita welcome siapapun dari manapun, berkat datang. Iya biar sambil berjalan habis itu ya udah yuk kita kontak orang ya kan, kontak tim kita, ketemuin aja. Kadang-kadang nggak harus bahas terus sih, sekedar hubungan maintain itu pun juga nanti kan lama-lama ada nanya-nanya kan. Nah udah sisanya udah biarkan let God do the rest gitu loh. Kita kan closing, jadi intinya ketemu orang dulu aja, bukan closing nggak sih gitu. Ketemu dulu, cerita, ada kesempatan cerita ya cerita, kalau memang enggak ya udah hubungan dulu, karena kan kita nggak bisa maksain kalau orang nggak open tapi kita gue mau cerita udah keluar iPad gitu kan, jangan lagi-lagi ya. Nah closing nggak, kalau closing ya itu ya bagian dari rencana Tuhan lah ya, ini oke deh lu udah pantas nih gitu, atau kayak belum dulu deh gitu. Ini nggak tahu video bisa di play nggak ya? Oh bisa. Nah itu contohnya ini visualisasi apa, misalnya Madrid nih, Egypt, Lisbon, wallpapernya apa dijadiin wallpaper gitu misalnya, atau perlu di print tuh figura di rumah, boleh aja nggak apa-apa, nggak ada salah gitu. Ke apa taruh di tempat yang kita sering lihat, misalnya kalau cewek-cewek kan di kaca gitu ya, di cermin, sering ini sih visualisasi, tapi bukan berarti visualisasi tapi habis itu nggak kerja ya, maksudnya cuma liatin dong gue mau nih ke Madrid gitu, terus habis itu nggak capai, gue kan udah liatin terus udah visualisasi, iya actionnya mana gitu kan, gue juga mau begitu ya, tiba-tiba orang ini, tapi kita harus kerja juga, jadi ya apa ya, berdoa dan bekerja gitu loh, ora et labora ya. Oh iya. Nah ini contoh yang visualisasi yang saya alami ya, kan pengen banget AB tuh, promosi AB, bener-bener di jalan tuh ngelihat AB terus loh, saya sampai mikir ini di Jogja kali ya, apa di mana nih kita, anak pelat ini banyak, maksudnya lebih banyak dari ini, jadi kayak ini cuma ambil beberapa, kadang-kadang lagi nyetir nggak sempet ya, ngambil yang kebetulan ini aja tuh AB, ini AD, AB, pintu AB, wah apakah saya lewat ini langsung promosi gitu kan, gitu, enggak gitu, belum gitu, ya udah ini banyak loh bener-bener, ya dan masih banyak, sampai bingung beneran, AB, 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 kalau sekarang SAB ada beneran ada aja, EAB gitu,
kayak ketemu aja gitu. Memang mungkin diingetin kalau ada AB lagi mungkin ayo create another AB, jangan lu doang yang kayak gitu kan. Nggak gampang tapi worth it kalau sejauh ini berjalan bersama Pru, berjalan bersama Pru. Iya. Nah, ini perjuangan ini ya, promosi AB waktu itu masih inget gak? Coba. Maklum suka lupaan ya. Dia orangnya gitu, langsung lupain. Kalau cewek kan diinget-inget ya gitu. Oh ya Oktober nih ya, kena radang usus. Siapa yang kena? Gue. Oh iya. Serius waktu itu Lupa ya. lupa orang dia temenin waktu itu. Oh ya wedding teman-teman tuh, gawat nih kalau nggak lupa ingat lupa gawat. Oh, gawat Kalau nih. nggak lupa gawat teman-teman ya. Ya kita wedding di bulan Oktober teman-teman. Tuh, bulan apa ya? Ini Oktober, bener tanggalnya tanggal 12. Iya benar. Nanya lagi ya? Enggak deh, meyakinkan. Oke. Vendornya apa waktu itu? Ya itu teman, terus puji Tuhan teman-teman, terus kita sama-sama di rumah, sama-sama berada teman-teman gitu ya di rumah. Oh ya di November terus calon NA yang kedua. Oh ya jadi kita calon NA yang kedua reschedule aja. Enak apa yo gitu. Kok jadi kuis-kuisan cermat cerdas cermat ya teman-teman ini. NAA ya kan itu yang New kedua Active Agent. Iya, New Active Agent. Kedua reschedule aja. Ayo berapa NAA waktu itu gitu ya. Nah ini temen mesti tahu sih Iya, berapa. betul, Oke betul. mau promosi, oke Benar, syaratnya benar, apa gitu. Jangan mau-mau aja tapi nggak tahu syaratnya gitu loh. Itu harus tahu berapa Soalnya NAA. kalau nggak tahu, kalau kurang gawat kan, benar nggak Kepleset teman-teman? kan Soalnya kadang-kadang baru, gitu iya, kan, appeal lagi gitu ya. Jangan. Kita betul. kalau bisa lebihin. Tuh ceritanya lupa Vi coba nih. Calon NAA yang kedua. Jadi NAA kan baru satu. Bayangin nih di bulan-bulan Oktober gitu ya apinya 700 juta, NAA baru satu. Oh iya. Ya betul. ini kalau misalnya kalau teman-teman yang udah sering jual-jual bikes gitu ya, orang temenannya banyak orang kaya, 2 bulan sekali gebuk juga kelar kan gitu ya. Nah saya gimana gitu, teman-temannya banyakan generasi sandwich yang memang merintis, ada lah yang kaya, tapi kan nggak deket, take time, butuh waktu buat deketin diri, bikin dia percaya segala macam ya. Nah gila masih 700 gitu loh, 200 lagi gimana nih? Ya kan, sedangkan kita ya sambil sibuk siapin wedding ya, lumayan stres waktu itu karena ngurus sendiri. Terus calon NA yang kedua itu reschedule AAJ sampai 2 kali. Ini sih. Jadi udah janjian terus ternyata nggak bisa. Apa? Reschedule lagi. Waduh, AAJ-nya jadi mundur lagi kan. Kayak gitu. Terus kita juga pernah jauh-jauh ke Cirebon buat prospek tapi ternyata nggak closing karena kita udah penuh harap ini orang ini nih nasabah lumayan bisa lah, karena kan dia memang sudah ngomong juga kalau dia akan buka jiwa gitu loh. Nah ini nih, kadang-kadang orang udah bilang, ya nanti gue bakal buka gitu. Jangan langsung percaya dulu teman-teman ya, gitu loh. Ini belajar ya. Jadi, oke boleh, tapi tetap jangan anggap dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita lah istilahnya gitu ya. Kita tetap harus ada cadangan-cadangan yang lain gitu. Ya, banyak. Iya, jadi udah jauh-jauh ke Cirebon, prospek, ternyata nggak closing. Jadi bayangin udah ngobrol dari 6:30 sampai 1:30 pagi masih di situ-situ aja. Terus ada saudaranya juga yang kayak ini janganlah, jadi kayak ngitung-ngitung unit nih, kita udah inin Pro Future, masa dialihkan ke Pro Future aja, lu kan bayar cuma 5 tahun 10 tahun kelar. Kalau ini kan unit lu sampai cuma sampai 85 udah itu udah hilang kan. Nah itu sih, kecuali lu ya mati cepat gitu, itu lebih cuan gitu loh. Masih kita kan nggak bisa ngomong gitu. Jadi bagaimana kita mengedukasi dengan baik, gini iya kok, gini. Padahal udah kayak, aduh udah jam berapa ini gitu. Terus ternyata nggak closing kan, cuma ya sudah gitu. Oh di Pro juga kita belajar mengontrol wajah juga ya. Jadi kita nggak happy pun kayak, oh iya nggak apa-apa kok gitu. Profesional gitu, meskipun kayak, nih kok gitu sih kok kita dari minimal uang bensin sama makan kita lah kan gitu ya. Nggak bisa gitu, kita harus tetap oh iya nggak apa-apa kok, yang penting kok tahu dulu produk ini, kalau emang nanti ini ntar kontak kita gitu, kita bantuin cek ya kok kalau emang ini. Waduh padahal habis itu kayak pusing kepala, gimana nih siapa lagi ya gitu.
Nah, cadangan NAA, sebenarnya kita udah ada satu orang lagi tuh waktu itu kan. Dia udah terekrut tapi belum buka-buka. Dia bahkan bilang gini, ntar deh gue Desember baru bisa lowong gitu, gue buka. Untung kita nggak nungguin dia loh, nggak buka soal sampai sekarang tidak buka. So bayangin nih udah 2 tahun, bentar lagi dia di-terminate, biarin aja, biar bersih Profos gue loh, nggak lah, nggak nanti kita inilah pelan-pelan. Kita maunya gitu, cuman nggak bisa. Ya udah akhirnya kan nggak buka-buka ya udah. Desember baru ada closing lagi, itu pun ternyata nggak clean cash gitu. Wah kita cepet kejar-kejar dia punya kuesioner, medical apa segala, akhirnya bisa issue. Terus tim ada closing, tim lain ya, tim yang kita nggak sangka juga sih ini existing tim, tiba-tiba bapaknya mau buka gitu kan. Akhirnya medical, tahu-tahu kena exclusion. Waduh kita udah kayak, waduh mau nggak ya nih orang ya kan. Akhirnya kita bertapa dulu tuh sampai kayak, aduh kalau sampai dia nggak mau ya udah deh, udah hatinya udah lebih netral gitu loh, siap. Jadi nggak pakai force yang kayak mau dong semoga mau gitu, nggak. Udah lebih karena mungkin udah ngalamin ini ya, jadi kayak udah mulai nggak gitu berharap banyak sama manusia gitu loh, lebih kayak sama jin ya enggak lah, Sama Tuhan. sama Tuhan. Mana Ini sih? seperti champion motonya with With God God everything is everything possible. is possible gitu. Ya benar, kita Gimana? jujur waktu itu ya kadang, kan kadang sih waktu itu memang berdoa kadang sampai menangis juga gitu, bener-bener yang gimana nih, maksudnya ya resah lah hati gitu. Ya akhirnya tim itu closing kena exclusion, mau loh diambil. Begitu ada NAA lagi yang ketiga, oke deh dia akhirnya closing, Mau bayar tapi dia mau bayarnya di 27 Desember. Jadi kayak aduh nggak bisa lebih cepat ya, kadang sampai mikir apa gue bayarin dulu kali ya nanti diganti. Tapi ya udah balik lagi kita serahkan ke Tuhan ya, benar-benar kayak udah Tuhan nih, kalau emang punya gua, kalau enggak ya sudah gitu. Kita do the best yang sampai best. Orang lihat kita segitu mau promosi AB kan, ya udah. Kalau misal amit sampai terpleset, ya udahlah paling gua healing bentar deh baru nanti balik lagi kejar lagi kan. Waktu itu cuma mikir gitu, ya lakukan dulu aja deh gimana pun caranya promosi gitu. Nah pas itu promosi nggak ya kan gitu ya, jeng 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 jeng. Promosi nggak ya, Masih tanya. promosi gitu, aduh gila. Waktu itu kan kalau orang kan ngebayangin gitu kan, bawa lilin, the prayer gitu kan, nangis, ngebayangin dulu terharu. Enggak, kalau saya kayak, gue emang pantas nih, gila nih, gue udah dari kapan gue udah pengen, gile lo, gitu. Jadi benar-benar yang orang kan nangis dong, ini dong, wah di kalau di agensi kan diinin banget ya perjuangan gini. Oh enggak, udah nggak mau nangis, nangisnya udah lewat, ini saatnya gue merayakan. Apa lo kan gitu, kayak kayak ya udah gitu. Ngapain inget-inget muka nasabah yang itu, muka tim yang itu gitu kan. Kita pikir udahlah orang udah waktunya ini kok gitu kan. Promosi terus udah kayak ini ya, jadi dokter ya teman-teman ya. Dapat gelar dokter. Ya tapi ini bukan akhir, justru awal ya kan. Kita harus ketika udah promosi bagaimana sih? Apa udah selesai? Udah deh, gue udah promosi yang penting gitu. Yang penting apa gitu. Jangan. Justru ini awal baru mulai, ya harus rekrut lagi, promosiin lagi, jualan juga ya boleh lah. Nggak ada yang bilang nggak boleh ya. Maksudnya teman-teman balik lagi nyamannya gimana gitu. Kan ada leader yang mungkin nggak apa-apa lah jualan, rekrutnya tipis-tipis. Ada juga yang kebalikan, rekrut lah, nanti jualan tipis-tipis. Ada yang gimana ya terserah, itu sesuaikan aja gitu. Kok nggak mau ke play sih? Nah ini.
Ya gitulah kurang lebih ya. Nah ini, ya udah sekilas begitu aja sih. Ajak nyokap jalan, ya maksudnya ya tidak dipungkiri kan mau nggak mau kan orang selalu lihat materi ya padahal wah selalu nggak ada habis nggak sih ntar lu beli mobil ini lu kenapa nggak beli BMW gitu ada lagi ya nggak habis habis ya maksudnya menurut saya balik lagi ke value teman-teman mau mau ngapain di sini sih mau seberapa gede jadi impact buat orang misalnya buat tim atau dari yang nggak ada apa-apa jadi apa-apa gitu loh from nothing to something jadi zero dari zero Tuh to hero. hero gitu loh. Maksudnya kita akan bangga juga kalau ngelihat tim kita berkembang kan kayak lebih ke gitu sih. Terutama kita berantas oknum itu ya sama-sama ya kita merah banget nih soalnya. Tapi bener loh saya pernah lihat orang sampai tato Prudential loh nggak pernah lihat ya nggak siapa tahu kenal pengen pengen ketemu gitu kayak apa sih yang udah dia alamin gitu kan sampai sampai tato gitu maksudnya saya yang udah alamin ini tuh klaim terbayar juga nggak sampai tato gitu sih cuman ya mungkin tato apa ya PCB gitu ya tabel medical inilah maksudnya eh, impact apa sih gitu nah dulu saya jujur join karena merasa oh dulu dulu leader saya pas awal rekrut itu jelasin tentang ini 5 tahun 100 juta. Jujur nggak masuk karena nggak kebayang orang 10 juta aja nggak kebayang. Ini 100 juta lagi gitu. Terus udah nggak dengerin tuh ya leader ngomong udah nggak dengerin udah nggak fokus nggak masuk rekrut lagi coba rekrut lagi sampai akhirnya ketemu itu adalah ternyata dia sukanya kebebasan waktu fleksibilitas waktu ya itu yang tadi saya bilang ternyata nggak suka diatur terus pengen waktu yang fleksibel udah gitu pengen jadi impact ya kan apa dari yang nggak bisa bukan nggak bisa ngomong ya mungkin males ngomong jadi seneng ngomong ya kan seneng sharing nah ini nih nah ini post saya nih Oh iya benar tuh. lu tuh Masih belum join kayaknya. hah Belum join kayaknya. belum lah Iya. foto-foto dong waktu itu yang ini nih bukti ya kan foto-foto jadi ada di foto sekarang lu kan ikut terus apa ini ya ini testimoni claim diundang kayak customer gathering acara kantor masa acara miracle POP ya ya gitu sih mungkin dari tim kecil sharing mulai ke tim-tim yang besar grogi ya ada pasti ya cuman kan harus dilaluin belajar gitu kalau nggak deh gue nggak biasa ya udah gitu terus kan karena ada yang di luar sana begitu ya teman-teman ya kayak nggak deh itu bukan gue ya udah gitu kita jangan paksa nggak bisa gitu kalau kita kan orang-orang yang bebal yang memaksakan diri kadang-kadang ya tapi bisa juga loh dulu tuh nggak kebayang jujur nggak kebayang sampai akhirnya lakukan tadi langkah kecil sampai ternyata gue bisa hebat juga gue ya gitu ada rasa kayak gitu juga meskipun dengan air mata tadi gitu ada lagi nggak yang mau ditambahkan udah ya jam berapa sih masih ada waktu nggak apa-apa Ini ya ini kita apa ya kadang kita lihat promosi apa ya udah jadi top of the week dulu aja deh ya kan di saat orang mungkin lagi santai-santai gue udah closing gue udah rekrut dia udah kelarin trainingnya kecil-kecil dulu aja kadang bukan soal closingnya tapi ya udah apa lakukan apa gitu sih menikah terus kan udah ada anak nantilah mungkin bisa ditambah-tambahin lagi kan slide-nya cuman kayak udah cukup mewakili cuman ya itu udah ada anak tentu biayanya ini ya beda ya kan makanya kita udah ada ininya lagi selain tadi bisa ini ya udah pasti kan uang lah kalau nggak ngapain kita panti sosial dong di sini ya kan gitu ya udah lebih ke situ aja sih nah ini intinya tidak ada yang menyelamatkan kita lah
dia diri kita sendiri gitu. Be your own hero. Kayak kalau posisi kayak waktu itu mama sakit, siapa yang mau nolongin ya kan? Itu kan keputusan sadar saya sebelumnya untuk protect dia gitu. Kalau saya pikir nggak usah lah gitu, nanti juga ada saudara bantu. Enggak loh gitu. Jadi saya waktu itu benar-benar ngalamin saudara ya bantu ada. Cuma kan apakah akan bantuin terus-terusan setiap bulan kasih? Kan enggak. Paling kasih udah selesai gitu. Itu pun apakah kita pakai duitnya dengan enak gitu. Kita tiap kali mau makan enak atau mau apa tuh takut loh. Takut dikira pakai duit dia jadinya kan. Ya itu jadi kayak ada sisi-sisi yang ya yaudahlah kita harus punya ini sendiri gitu. Istilahnya sukses secepatnya, sukses sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Jadi bebas dah kita mau ngapain juga ya kan. Build your own future, mau seperti apa keluarga kita nanti gitu. Mungkin kalau looking back ya keluarga saya seperti itu ya kan, dengan pemahaman, dengan background ayah saya yang sebegitu, tapi dia bisa gedein saya, menanamkan value buat saya menjadi orang yang survival lah istilahnya gitu, berjuang ya hebat gitu. Karena papa saya bukan orang yang sekolah tinggi, bahkan SD aja nggak lulus gitu loh, tapi dia punya kerja, modal jujur dan modal ini aja sih ya baik gitu kan, ulet, dia bisa gedein gue gitu kan. Ibaratnya orang zaman dulu ini banget sih, tough banget. Terus inilah ya, your only limit ya is you gitu, yang membatasin nggak bisa lah gue gitu kan. Sama kayak saya dulu pas sebelum join kan, mungkin nggak lah gue bukan di sini, nggak lah gue nggak pinter ngomong, nggak deh, nggak suka ini itu itu kan semua kita yang membatasi diri. Wajar, nggak apa-apa, biarin berproses gitu. Nanti kalau emang ini ya kan keputusan kita kan mau coba nggak ya gitu. Waktu itu memang mau coba karena ya nggak ada modalnya gitu, cuma memang modal waktu kita mau belajar gitu aja sih. Kalau memang dia waktu itu minta duit buat ini juga ya nggak mau lah, orang gue butuh duit lu malah iniin gue, suruh iniin duit ya kan. Lebih ke situ sih. Jadi balik lagi ya, yang bisa membatasi diri kita ya dia sebenarnya. Sama ini sih mungkin mental block, kadang-kadang mau capai ini kita karena mungkin belum pernah ya, jadinya merasa gua kapasitasnya nggak deh, kayaknya gua ini aja deh. Kadang kan kita yang sering gituin sendiri ya, padahal mungkin kita bisa unlock our potential lebih lagi gitu. Ya itu udah ranahnya udah beda lah, kita yang harus sama-sama ini apa, perbaikin ini sendiri kita ya, melayakan diri lah istilahnya kalau kalau bahasa bahasa NLP udah gitu. Udah deh, thank Thank you you. lah. Semoga bisa inilah. Mohon maaf kalau ada salah kata gitu.